Izin komandan, ditemukan beberapa orang yang provokator membawa bom molotov. Bom molotov. Posisi sekarang di depan BCA Timur, komandan. Lihat di sini, Pak. Mana? Nih rombongan. Sini kalian. Orang dari sini komandan. Ya, provokator. Tangan semua. Ya, nggak ada apa-apa. Justru kamu sama saya kalau kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kenapa ya rumah Jokowi kok aman-aman aja? Ya, tampaknya inilah jawabannya, pemirsa. Soal bakar-bakar itu tampaknya ada remote controlnya. Ya, ini ada satu video diunggah, tetapi di mananya kita tidak tahu. Ya, ketangkap bawa bom molotov. Dan kabarnya ini adalah kelompok geng Solo. Ya, ini mirip dengan video kita yang kita upload duluan. Ya, 2 orang mengendap-endap, ya, membakar pos polisi dengan jaket yang sepertinya sama persis dengan jaket ini, ya kan? Sama persis dengan jaket ini, ya, agak hitam ke abu-abuan begitu kan? Ya, kalau yang ada membakar pos itu adalah mereka langsung menyiram bensin, ya, tapi terus kemudian menyala dan tinggal kabur. Kalau ini membawa bom molotov, tidak hanya satu, tapi beberapa bom molotov ditangkap oleh warga yang memang waspada. Inilah yang membuat kekacauan di negeri ini, pemirsa. Bukan demonstran yang menyampaikan aspirasi. Mereka sama sekali tidak menyampaikan aspirasi, sama sekali, karena tidak berbicara. Tetapi kalau ada bom molotov ini biasanya dilemparkan pada saat terjadi 2 kontak, ya, antara demonstran dengan aparat, atau pas berjalan di mana kemudian dia melempar ke satu bangunan, dan kalau meledak akhirnya, ya, bom molotov itu langsung membakar. Ya, itu mengapa banyak kebakaran itu justru dari atasnya. Ini karena lemparan dari bom molotov itu. Ini juga persis sama yang terjadi, dan kali ini yang menangkap adalah TNI. Ya, 1 orang provokator demo 1 September di Bandar Lampung ditangkap TNI di Jalan Raden Intan depan BCA Kota Bandar Lampung. Itu juga sama, pemirsa. Ya, dia juga pakai jaket yang sama, jaket hitam. Ya, selalu pakai jaket. Ya, seperti copet lah. Copet tuh di mana-mana pakai jaket untuk menyembunyikan tangan dan untuk menyembunyikan bahan atau perolehan hasil. Gitu. Jadi ini polanya sudah kelihatan di mana-mana, dan ini akhirnya malah terjawab, ya. Yang nangkepin itu malah TNI. Ya. Terus yang melindungi siapa coba kan? Nah, ini apa namanya? Ada 3 orang penyusup ternyata malahan. Usut Pak, usut siapa dalang dibaliknya yang menyuruh dan mendanai. Gak toleran sekalipun itu pejabat atau pengusaha. Artinya mereka ingin mengacaukan negara ini, ya. Dan kabar-kabarnya ini, pemirsa, Prabowo ini kan punya rencana juga mau menyusun menghabisi mafia minyak Pertamina, ya kan? Sudah ditangkap itu anaknya Reza Khalid dan Reza Khalidnya sekalian. Nah, Reza Khalid ini, ya, yang disebut sebagai Raja Minyak, ya, itu dulu pernah mau ditangkap oleh Sudirman Said saat waktu menjadi menterinya Jokowi itu, ya. Tetapi menangkapnya dia lapor kepada Jokowi, ya. Tapi Jokowi nggak boleh, jangan, itu orang kuat. Ternyata di balik itu ada koneksi antara Reza Khalid dengan Jokowi. Ukurannya apa? Ya, waktu antenanya Kaisang, Reza Khalid adalah VVIP yang ada dari very very important person, ya, tamunya Jokowi itu adalah Reza Khalid, gitu loh. Jadi ini memang
luar biasa. Satu sisi memang tampaknya ini perang yang sesungguhnya, ya, ada misi untuk mendelegitimasi Prabowo supaya di mata publik dia habis. Tapi sisi lain juga ada ketakutan geng Solo juga. Kalau mafia-mafianya kebongkar satu demi satu. Bayangkan, mafia minyak kebongkar, mafia tambang kebongkar, mafia ini kebongkar, mafia judol kebongkar, misalnya, habis itu. Karena memang hidupnya orang-orang yang maling-maling begini ya pasti dengan para mafia itu. Dan ini saya kira penting bagi kita semua, ya. Kalau ada orang-orang melempar bom molotov dan dia berasal dari kelompok demonstran, tangkap saja. Itu pasti akan itu adalah penyusup. Nah, ada ini kata Irhamna, yang suka bikin rusuh itu termul, ya. Ini salah satu parasitnya, ya. Dari satuan mana ini, gitu kan? Ya, pasti banyak yang modelan kayak gini. Jangan dilepas bebas, kurung sampai busuk kalau gak ngaku siapa yang nyuruh dan bayarin. Ya, ibaratnya seperti tuyul-tuyul yang disebar kemana-mana. Itu harus ditangkap. Kalau dia ditangkap, menjerit, Jokowinya, geng Solonya lah yang menjerit itu. Ini perkembangan-perkembangan yang menarik karena ternyata rakyat sudah mulai menyadari bahwa aspirasinya ditunggangi oleh pseudo connection, atau menurut saya itu ya black connection, ya, koneksi-koneksi hitam, ya, dunia gelap yang dipimpin oleh Dajjal dan anak-anaknya Dajjal berkeliaran untuk merusak kehidupan bernegara ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.